Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Nah, yang ini saya serahkan ke Dedi deh untuk Pandu. Saya walk out. Nah, gimana? Saya walk out. Bukan gitu. Saya nggak ada masalah dengan Pak Rocky Gerungnya, nggak ada masalah. Cuman kan kita tahu era sekarang tuh semuanya megang handphone ya. Saya cuman nggak mau beliau salah ngomong. Saya satu frame satu TikTok gitu. Janji nggak keluarin handphone. Silakan Pak Rocky. Oke. Close the door, open your mind. Memang saya pengkritik utama Presiden Jokowi, Yunto Pak Luhut, Yunto Pak Mahfud MD. Iya, tapi sekarang juga masih begitu. Tapi saya kritik dengan basis argumen, bukan sentimen. Itu yang ingin saya aktifkan dalam politik Indonesia tuh. Ucapkan argumenmu, jangan simpan sentimenmu. Waktu saya undang Pak Luhut, orang merasa ada apa, Rok? Saya bilang saya mau bertengkar dengan Pak Luhut. Kenapa? Karena pikiran hanya disebut pikiran kalau dipertengkarkan. Kalau Anda punya pikiran dan tidak ada yang membantah pikiran Anda, itu artinya Anda sedang berdoa, nggak boleh diganggu tuh. Itu bedanya berpikir dan berdoa. Jadi saya membaca buku itu dan saya terpukau dan terpikat dengan perspektif Gita yang adalah keponakan dari Pak Luhut. Buat catatan kaki, saya kenal Gita ketika dia masih bayi itu. Saya kenal Pandu ketika dia masih kecil dan nakal. Dan sekarang tambah nakal dia. Jadi saya akrab dengan keluarga ini. Pak Syahrir itu teman diskusi saya. Pak Syahrir itu kalau berdebat dengan saya itu sampai lu Rok, lu gila, lu salah. Tapi itu tradisi di kita. Jadi saya sebetulnya terbawa pada tradisi keluarga Dr. Syahrir. Itu udah begitu loh. Karena itu kemudian saya berupaya untuk memahami watak Pak Luhut. Bukan apa yang ditanya oleh wartawan, tapi apa yang diterangkan oleh kita tuh. Yang kedua, reputasi Pak Luhut tentu ada di dalam sorotan kamera kontroversi terus-menerus. Tapi kelihatannya dia nggak peduli, karena dia tahu arahnya. Tadi saya sebut beliau seperti bunga mawar, sekarang saya koreksi. Dia seperti bunga matahari itu. Kemanapun ditanam, dia akan mencari matahari ke arah timur. Jadi ada yang final pada pikiran Pak Luhut, yaitu bangsa, negeri, persahabatan, etik. Keadaan ini yang membuat saya berpikir bahwa memang bangsa ini dituntun oleh seseorang yang lagi memegang tongkat Nabi Musa tuh. Itu yang saya maksudkan tuh. Karena orang membutuhkan perspektif. Nabi Musa tidak pernah menolak untuk memimpin, kendati dia nggak tahu ini dia bisa belah nggak itu laut. Dia ragu, tapi dia tahu dia harus menuju sesuatu. Tanah perjanjian, itu Israel. Kegamangan orang, begitu dapat perintah, dia mesti ukur dulu pasukannya cukup apa enggak. Tapi Pak Luhut menganggap bahwa saya bisa. Karena itu waktu saya bilang, Pak Luhut Anda sebetulnya bukan sekedar disebut mampu menyelesaikan banyak masalah, tapi tahu apa yang harus diucapkan pada saat orang tidak punya pengertian tentang satu kasus. Pak Mahfud MD juga teman baik saya tuh. Sama-sama waktu beliau masih pinter. Maksud saya masih pinter. So, kadang-kala kejeniusan Pak Luhut tersaring oleh bahasa yang mesti dia ucapkan pada publik. Pinter tetap, IQ-nya tetap. Karena itu saya juga akan bertemu dengan Pak Mahfud untuk bicara. Jadi buat saya nggak ada problem, karena selama kita bertengkar di dalam kondisi berpikir, bangsa ini tumbuh. Bukankah pendiri bangsa ini adalah orang yang doyan bertengkar?
membaca buku. Haji Agus Salim, Sultan Syahrir, Natsir segala macam itu orang yang membaca buku dan mampu bertengkar berjam-jam dan tetap bersahabat. Jadi wilayah ini yang hilang yang ingin saya pulihkan sebetulnya. Saya membayangkan ada versi lain, Luhut di mata lawan-lawan politiknya. Yes. Karena buat saya, lawan yang jujur lebih bermutu daripada kawan yang hipokrit. Oke, sebelum berlanjut ke arah yang bisa menimbulkan delik, saya berhenti dulu di sini. Terima kasih. Kalau yang tadi malah viral. Iya. Makanya saya cuman nggak mau satu frame aja di TikTok gitu doang aja. Karena tadi Pak Rocky Gerung sudah menyebutkan di sini ILC ya, ini Luhut Club. Saya mau ke anggota klub yang lain boleh ya? Boleh. Saya ke bawah sedikit, Pak Mahfud MD. Boleh sedikit kasih komentar Pak? Karena ini sudah persis di sebelah Pak Luhut. Tadi sudah disinggung-singgung, kayaknya harus berbalas nih Pak. Ya terima kasih. Saya kenal dengan Pak Luhut pertama kali itu waktu masuk kabinetnya Gus Dur. Baik, seperti tadi ceritakan, ya bisa jadi teman, bisa jadi kakak, bisa jadi penasehat, bisa jadi pendukung dan sebagainya. Tapi begini, pada bulan Desember tahun 2020, saya pergi ke Riyadh bersama Pak Luhut. Pak Luhut lewat Tokyo, terus ke Dubai, terus ketemu di Riyadh. Nah ketika saya ketemu di Riyadh, turun di Riyadh, itu ketemu dua orang. Sudah tua gitu, sudah agak bungkuk tua sekali. Bapak mau kemana? Saya mau umroh. Saya sudah lama sekali bercita-cita ingin umroh, nggak bisa, nggak punya uang. Loh sekarang kok bisa? Saya disuruh ke sini oleh Pak Luhut katanya. Jadi Pak Luhut itu temannya tentara Pak di daerah Jawa Barat, entah di mana. Tapi saya ketemu di Mekah. Saya diumrohkan oleh Pak Luhut. Dia pangkatnya masih rendah sekali karena katanya pernah anak buah Pak Luhut. Maka menjadi bertemu ketika kemarin beberapa waktu lalu saya berita pembantunya Pak Luhut dan Bu Luhut tentu saja yang sudah 30 tahun lebih ikut Pak Luhut ingin pulang ke kampungnya, disuruh umroh oleh Pak Luhut tapi yang bersangkutan tidak siap. Kamu Islam nggak mau umroh? Sudah berangkat umroh saya ongkosin gitu. Nah itu bisa ditafsirkan sendiri bagaimana baiknya Pak Luhut kepada orang itu. Tapi Pak Luhut juga bisa tunduk kepada saya suatu saat. Entah siapa, ada orang gitu punya utang ke negara kan, datang ke Pak Luhut minta dibebaskan. Pak Luhut telepon saya, ini kan sudah selesai Pak Mahfud. Enggak Pak Luhut, ini harus ditagih lagi. Lah kan sudah segini pengadilannya, enggak bisa. Jadi menurut Pak Mahfud enggak bisa, harus saya tagih dulu, harus saya buru dulu. Orang yang suruh menghadap saya. Ya sudah, kalau Pak Mahfud begitu saya tunduk. Jadi kalau urusan penegakan hukum dia bilang, sudah kalau Pak Mahfud begitu sudah teruskan saja katanya. Itu sajalah. Iya, terima kasih banyak Pak Mahfud. Yang terakhir Pak Rocky Gerung, ada kata-kata aman Pak? Oke, saya selalu ditaruh di belakang tuh, udah kayak ILC aja. Tapi saya senang karena ada pembicaraan yang kendati masih samar-samar, tapi kita tahu bahwa ada hal yang hendak dituntut untuk diteruskan melalui pikiran Luhut Binsar Panjaitan. Dalam beberapa bulan ke depan kita akan masuk pada suasana ketegangan politik karena tahun pemilu. Kalau ketegangan dalam keluarga diselesaikan dalam buku, tapi kalau ketegangan politik kadang-kala diselesaikan lewat amplop dan itu yang nggak boleh tuh. Nah bagi saya Pak Luhut memberi semacam pedoman yang orang anggap sebagai berlebihan itu. Tapi memang itu faktanya tuh. Dengan segala macam jabatan. Saya mengusulkan di sebetulnya semester terakhir kepemimpinan Pak Jokowi ada semacam series public lecture dari kabinet public lecture
Dan itu isinya mestinya ide yang akan dititipkan bagi mereka yang akan bertanding di 2024. Saya ingin lihat setiap bulan ada satu menteri kasih public lecture di depan civil societies, di depan intelektual. Pak Luhut bisa mulai bulan depan, ini lecture pertama, diikuti oleh Pak Mahfud. Lecture kedua, diikuti oleh Pak Menkes, Pak Budi, lecture ketiga, diikuti oleh Sandi, lecture keempat. Karena memang cuma ini kira-kira yang punya otak di kabinet itu. Yang lain nggak ada di sini. Ibu, belum saya, oke, itu nanti lecture penutup. Itu buat kesimpulan tuh. Pak Hadi, oke, yes. Oh ya Pak Hadi, oke. Ternyata banyak juga yang nitip IQ di sini. Tapi sekali lagi saya senang karena terbuka kesempatan untuk bertengkar. Bangsa ini didirikan untuk bertengkar dalam pikiran dengan memanfaatkan argumen, bukan dengan sentimen. Jadi itu saya kira yang dibuka lewat buku ini, dan kita ingin supaya bangsa ini bergembira kembali karena kita kaya dengan pikiran. Terima kasih. Iya, terima kasih banyak.